Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, bicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami menantikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku, apa kabar saudara? Kembali lagi kita berjumpa di live study, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Kita akan meneruskan di Injil Matius pasal 24 ya. Pada kesempatan ini dari ayat 15 sampai 31. 15 sampai 31. Saya mengerti pasal 24 ini pasti banyak yang menunggu-nunggu, sebab ini bertalian dengan akhir zaman ya. Jadi di pertemuan yang sebelumnya di live study yang minggu lalu saya sudah menjelaskan konsep akhir zaman dan parousia. Itu yang saudara harus ingat, bahwa akhir zaman telah dimulai sejak kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sedangkan yang kita nantikan adalah parousia atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, atau ini yang saya sebut sebagai ujung daripada akhir zaman itu. Kita teruskan di ayat yang ke-15 ya. Prinsip yang tadi saya katakan menjadi sangat penting, sebab orang gagal memahami itu akan gagal memahami keseluruhan dari rangkaian akhir zaman. Coba kita lihat. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Ya. Saudara, kalau kita melihat di sini menjadi persoalan dulu gini, siapa pembinasa keji yang berdiri di tempat kudus? Jelas konteksnya bait Allah ya. Tempat kudus yang dimaksud jelas adalah pasti bait Allah. Sebab ini masih rangkaian, Tuhan sedang bicara tentang bait Allah dari akhir pasal ke-23. Siapa yang dimaksud? Kalau yang dimaksud oleh Daniel, ya, ini kan memang Tuhan mengutip menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Tuhan mengutip Daniel. Persoalannya, kalau yang di kitab Daniel, maka mengacu ada sosok yang disebut dengan Antiochus Epiphanes. Dialah yang mendirikan mezbah untuk berhala di dalam bait suci Yerusalem. Itu adalah Antiochus Epiphanes. Itu tertulis dalam kitab Apokrifa 1 Makabe 1 ayat 54 sampai 58. Kalau saudara bingung, apaan tuh kitab Apokrifa 1 Makabe? Saya nggak pernah lihat di Alkitab. Oke, kalau saudara punya Alkitab dari saudara kita ya, saudara-saudara kita Katolik, maka di antara PL dan PB itu ada kitab-kitab tambahan, Makabe, Tobit, Yudit. Ya, di sana yang dikatakan sebagai kitab Apokrifa, kitab-kitab tambahan berisi tentang sejarah. Nah, jadi dalam kitab Makabe itu ditulis bahwa apa yang terjadi kurang lebih 500 tahun sebelum Masehi. Antiochus Epiphanes mendirikan mezbah berhala di atas bait Allah. Itu yang dimaksud Daniel, saudara. Nah, sekarang persoalannya Tuhan Yesus mengutip 500 tahun sebelum Masehi, Tuhan Yesus pun belum lahir. Loh, iya kan? Sekarang Tuhan kan bilang, maka lihat, kalau hal itu terjadi, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Apakah Tuhan sedang bicara lagi ke zaman Antiochus Epiphanes? Saya rasa tidak. Ya, untuk apa pembaca di zaman itu? Ini kan tahun 30 Masehi ketika Tuhan bilang ini. Kalau apa yang Daniel tuliskan terjadi,
Para pembaca hendaklah memperhatikan apa yang mau diperhatikan kalau 500 tahun yang lalu. Dan di sini ada perintah-perintah dari Yudea melarikan diri ke pegunungan dan lain sebagainya. Nah, maka di sini yang bisa kita belajar adalah nubuatan memang bisa terjadi secara berulang. Dalam kitab Daniel memang menunjuk pada Antiochus Epiphanes. Tapi ketika Tuhan Yesus bicara tentang hal ini, kalau kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, ya, kalau kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, para pembaca hendaklah memperhatikan. Nah, jadi apa yang saya pahami bahwa Tuhan sedang bicara ada satu kejadian lagi bila mana itu terjadi. Nah, bedanya begini saudara ya. Saya tidak bisa menerangkan dulu tentang sosok antikris. Itu nanti akan kita bahas ketika kita membahas kitab 1 Yohanes, ya. Nanti itu ada satu perikop khusus tentang antikris. Tetapi ada banyak orang yang berkata nanti antikris akan berdiri di atas bait Allah yang sekarang. Antikrisnya belum muncul. Nah, kalau saya tidak melihat seperti itu, saudara, ya. Saya tidak melihat seperti itu. Kita sudah tidak perlu menantikan lagi seorang pembinasa keji yang berdiri di bait Allah. Tetapi saya melihat peristiwa ini menunjuk pada tahun 70 Masehi. Ketika Jenderal Titus menyerang Yerusalem, menghancurkan bait Allah. Itulah yang dimaksud Tuhan Yesus di sini. Jadi kalau pembinasa keji berdiri di tempat kudus, kita nantikan bahwa ini hal yang belum terjadi, saya kurang sependapat untuk hal itu. Kenapa? Alasan yang pertama ya. Oke. Daniel memang dulu pernah berkata, dan itu sudah digenapi apa yang Daniel ngomong, lalu Tuhan Yesus mengulangi. Tetapi ketika Daniel bicara, ini belum masuk akhir zaman. Akhir zaman dimulai ketika kematian Tuhan Yesus. Tetapi alasan kedua yang lebih valid lagi adalah justru kuncinya Tuhan bilang kalau hal ini terjadi, kita kan nggak tahu nih kapan terjadinya. Tapi yang jelas yang Tuhan Yesus maksudkan bukan si Antiochus Epiphanes. Ada sosok lain lagi. Nah, Tuhan kasih clue gini, maka orang-orang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Nah, kalau orang berpikir ini baru akan terjadi zaman sekarang, ngapain susah-susah lari ke pegunungan? Emang sekarang kalau lari ke pegunungan bisa apa? Dengan teknologi yang begitu canggih, ada pesawat, kalau emang mau dibom, yuk lari ke pegunungan, dibom langsung. Ayo, Kalau dulu efektif untuk lari ke pegunungan, karena belum ada pesawat, belum ada mobil, lebih dikejarnya susah. Sekarang orang mau lari ke gunung, mau ngapain? Dibom sama aja. Ya, dengan teknologi yang zaman sekarang. Jadi justru kalau ini ditautkan ke zaman sekarang, ini yang gak relevan dan gak make sense menurut saya. Sebab kalau zaman sekarang ngapain lari ke gunung gak ada efek. Kalau zaman sekarang yang ada orang rebutan bikin bunker. Kalau ada apa-apa ngumpet di bunker, bukan lari ke atas gunung. Ini kan perang tradisional. Ya. Nah, jadi kalau saat itu orang-orang yang sedang di peranginan rumah, jangan ia turun dulu. Tuh lihat, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil. Ya kenapa celaka? Repot kalau mau lari ke gunung. Kalau zaman sekarang ada mobil, ada pesawat terbang. Kalau emang mau lari mah, mau hamil, mau menyusui juga gampang aja. Loh ya kan? Kalau dulu ya susah. Saudara bayangannya kalau lagi hamil, gendong-gendong bayi, ayo gimana? Bagaimana bisa melarikan diri? Nah, jadi saya tidak melihat hal ini adalah sebuah nubuatan yang akan terjadi di abad ke-21. Saya tidak melihat ke arah situ. Tetapi ini sudah digenapi. Jadi kalau ada orang yang sedang menantikan antikris berdiri di atas bait Allah, berarti merujuk nubuatan ini ke abad 21, bagi saya itu tidak make sense. Sebab keterangan itu suruh lari ke gunung, celakalah ibu-ibu hamil. Kalau zaman sekarang nggak ada masalah. Mau lari juga. Taruhlah mau lari ke gunung, apa repotnya tinggal naik mobil kok.
Ya kalau zaman dulu repot, bayangin hamil gede suruh lari-lari gimana coba ke atas gunung ya. Nah jadi di sini itulah sebabnya saya katakan kita harus punya ketajaman dulu untuk membedakan mana akhir zaman, mana parousia. Sehingga semua nubuatan jangan kita anggap baru akan terjadi di abad yang ke-21. Kita harus bisa melihat ada yang sudah terjadi, ada yang belum. Nah itu kuncinya. Ya, oke. Dan kita teruskan. Makanya kan tadi celakalah ya. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktu tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Tetapi karena orang-orang pilihan waktu itu, bukan sekarang, waktu itu akan dipersingkat ya. Jadi dalam hal ini kita harus melihat bahwa ini adalah untuk bangsa Yahudi. Ya, ini khusus untuk bangsa Yahudi. Ada yang bilang juga peristiwa ini menunjuk pada pembantaian Nazi. Ya, mungkin saja ya. Bukan tentang pembinasa kejinya ya, tapi tentang ini. Siksaan yang berat kalau tidak dipersingkat akan mati orang-orang pilihan umat Israel pada waktu itu. Bisa saja, tapi saya juga tidak memastikan. Saya lebih melihat ini adalah peristiwa tahun 70 Masehi. Oke, kita teruskan. Di sini yang menarik saudara. Ayat 23 ya, pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, ya, lihat Mesias ada di sana, lihat Mesias ada di sini, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Oke, saudara. Jadi Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu akan muncul. Mereka bikin tanda-tanda dahsyat, mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, jangan ke situ. Lihat ia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab seperti kilat memancar dari sebelah timur, melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Saudara, ada hal yang saya mau ajak saudara perhatikan di sini, ya. Di sini pertama-tama dikatakan ada Mesias palsu, nabi palsu, dan tanda-tanda mujizat. Mesias palsu, nabi palsu, mujizat palsu dari dulu memang sudah ada. Sampai saat ini. Mesias palsu ada yang terang-terangan, ada yang terselubung. Saya pernah katakan ini juga di live study beberapa minggu yang lalu. Bahwa Mesias palsu yang terang-terangan menyatakan dirinya aku Mesias. Tetapi yang secara terselubung yang juga saya katakan ya, bahwa Mesias palsu juga bisa secara terselubung adalah oknum-oknum yang tanpa disadari orang menarik orang banyak kepada dirinya, memindahkan pusat kepada dirinya. Dia akan menampilkan bahwa dirinya sumber segalanya, pusat kebenaran, yang lain salah. Itu salah satu ciri Mesias palsu. Ya, itu yang harus kita waspadai. Intinya Mesias palsu yang secara terselubung, ya, yang secara terselubung menjadikan dirinya sebagai pusat. Dia jadi center of attention, orang ikutin dia. Itu ciri Mesias palsu yang terselubung. Dan ini bisa terjadi di praktek lingkungan Kristen juga. Jadi saudara harus berhati-hati ya. Tidak pernah boleh kalau di Lifehouse saya menjadi pusat. Tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Karena kalau Mesias palsu, salah satu cirinya dia akan
mempropagandakan bahwa dirinya ditarik sebagai pusat. Oke, saya teruskan. Ada nabi palsu. Nah, kalau Mesias palsu, cirinya menjadikan dirinya pusat. Kalau nabi palsu, membawa pesan-pesan atas nama Tuhan. Padahal Tuhan nggak bicara apa-apa. Itu ciri nabi palsu, ya. Itu ciri nabi palsu. Jadi dia suka bilang Tuhan bicara, Tuhan ngomong. Kalau Mesias palsu beda. Dia jadikan dirinya pusat. Kalau nabi palsu, hobinya dikit-dikit Tuhan ngomong, padahal Tuhan nggak ngomong. Oh pastor, apakah kalau ada orang bilang Tuhan ngomong kita jangan percaya? Ya harus diuji segala sesuatu. Saya tetap percaya bahwa Tuhan masih bicara sampai hari ini juga. Tapi di sini kita harus punya ketajaman, kita harus punya kepekaan. Ya, kita harus punya ketajaman, kita harus punya kepekaan. Ini suara Tuhan benar atau tidak? Ya. Nah jadi nabi palsu membawa pesan Tuhan palsu, ya. Tetapi yang ketiga juga ada mujizat. Mujizat ini saya tidak katakan sebagai mujizat palsu, tetapi mujizat yang bukan berasal dari Tuhan. Saudara harus menerima kenyataan, kegelapan pun bisa bikin mujizat. Tuhan bikin mujizat, kegelapan pun bisa bikin mujizat. Dan saya pernah mendengar kalau orang Kristen punya kesaksian menerima mujizat, saudara pikir orang-orang non-Kristen tidak punya kesaksian mujizat. Mereka juga punya yang fantastis. Ya, jadi itulah sebabnya saya selalu katakan gini, kita tidak anti mujizat. Tetapi mujizat tidak boleh dijadikan target pengejaran, sebab mujizat hanyalah tanda. Kalau saudara mengalami mujizat spektakuler ekstravagansa, harusnya itu hanya menjadi pengalaman pribadi saudara yang menguatkan iman saudara, menjadikan itu pengalaman dengan Tuhan yang menggores secara pribadi. Itu mujizat. Itu bukan pengejaran. Jadi sedih kalau kita lihat orang jadi Kristen ikut Tuhan Yesus untuk mengejar mujizat. Kalau cuma mujizat, maaf, Gunung Kawi juga bisa kasih mujizat. Ya, ini yang saudara harus mengerti. Makanya Tuhan sudah menekankan. Nah, ya, di sini dikatakan bahwa kalau hal itu terjadi dan mereka menyesatkan orang pilihan. Jadi Mesias palsu, nabi palsu, mujizat palsu bisa menyesatkan orang pilihan. Bukan orang-orang di luar sana, bahkan bisa menyesatkan orang Kristen. Maka saudara harus hati-hati, ya. Terutama Mesias palsu. Kalau saudara udah melihat adanya sosok-sosok yang mengarahkan semua orang sama dirinya, hati-hati. Ingat pesan saya nih, hati-hati. Kalau saya mulai tanpa saya sadar, saya memusatkan perhatian saudara ke saya, seolah-olah saya pusatnya, hati-hati sama saya. Jangan-jangan saya dipakai sama setan jadi Mesias palsu, ya. Oke, ya kita teruskan. Ayat 20 berapa sekarang? Oke, kita teruskan dulu ayat ke-26. Jadi apabila orang berkata, tadi di ayat ke-24 Mesias palsu, jamak. Tapi memang ada tokohnya satu. Nah, ini yang nanti saya harus jelaskan di 1 Yohanes. Jadi antikris itu ada antikristoi, akhirannya jamak, ada antikristos, akhirannya tunggal. Kalau bahasa Inggris ada book, ada books, children. Jadi memang ada antikristoi, itu Mesias palsu banyak, tapi bagaimanapun memang ada satu sosok. Antikristos, akhirannya os, tunggal. Nah, inilah tanda tanya, siapakah sosok satu itu? Ada yang berdebat bilang sudah keluar, ada yang bilang belum keluar. Saya yang mana? Ya nanti saya akan reveal posisi saya waktu kita membahas kitab 1 Yohanes. Tapi Tuhan Yesus kasih sedikit clue di sini. Kalau tadi ayat 24 Tuhan bicara antikristoi yang jamak, maka ayat 26 Tuhan bicara yang tunggal, antikristos. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia, atau lihat, tunggal, ada di padang gurun. Jadi Tuhan kasih ciri yang pertama, padang gurun. Jangan kamu ke situ. Ciri yang kedua, lihat, ia ada di dalam bilik. Jangan kamu percaya.
Jadi Tuhan kasih 2 clue terhadap satu sosok antikristos, bukan antikristoi, antikristos. Cirinya adalah padang gurun, bilik, atau kotak. Nah, ini yang harus ditafsirkan hati-hati ya. Oke, kita teruskan. Ingat aja tuh, padang gurun, kotak. Ayat 27. Ini yang penting buat kita. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah pula lah kelak kedatangan Anak Manusia, sama seperti kilat memancar. Artinya apa? Kedatangan Tuhan itu sangat cepat sekali. Sangat cepat sekali. Artinya apa? Jangan tunda pertobatan. Saudara sering gak dengar orang bilang gini, gue bertobat nanti aja kalau udah masuk ICU megap-megap baru. Loh, gak bisa saudara. Tuhan bilang gini, kedatangan Tuhan cepatnya seperti kilat memancar. Tahu kilat memancar? Itu kecepatan cahaya. Saudara bisa bayangin kecepatan cahaya itu secepat apa? Saudara gelap total, begitu nyalain lampu, klek, cus, tiba-tiba terang. Saudara bisa lihat ketika cahaya itu gerak, nyaris gak bisa. Makanya kalau orang bilang nanti bertobat tunggu di ujung Tuhan datang aku minta ampun. Nggak keburu, jangan tunda pertobatan. Kalau itu secepat kilat, saudara mau bilang Tuhan ampun, tuhnya aja belum selesai, Tuhan udah keburu datang, tau nggak? Nah itulah makanya secepat kilat memancar. Coba, yuk persiapkan diri dari sekarang jauh-jauh hari. Jangan tunggu di ujung, pasti tidak keburu. Itulah maka Tuhan bilang seperti kilat memancar. Pengertian yang kedua apa? Seperti kilat memancar. Dan ayat 28 dikasih penjelasannya juga, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Nah, ini peribahasa yang dikenal di zaman itu, ya. Ini peribahasa yang dikenal di zaman itu. Kira-kira artinya seperti burung pemakan bangkai yang pasti berkerumun di sekitar bangkai. Demikianlah burung nasar di sini burung pemakan bangkai ya, pasti berkerumun di sekitar bangkai. Demikianlah kedatangan Anak Manusia. Artinya apa? Nggak usah banyak tanya kapan dan di mana Mesias muncul, tapi kalau itu terjadi, orang di seluruh dunia pasti tahu. Itu artinya saudara. Itu artinya. Jadi kedatangan Tuhan itu tiba-tiba cepat sekali, tapi pada saat itu terjadi semua orang pasti tahu. Nah, oke, kita akhiri dengan ini. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ya, pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap. Ya, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala, dan dahsyat bunyinya, dan mereka mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Segera sesudah siksaan itu ya. Nah, kata segera ini tidak terdapat dalam Injil Markus. Tapi ini bukan soal urutan waktu juga ya. Jadi peristiwa-peristiwa alam yang saudara lihat, bintang berjatuhan, matahari gelap, ini bahasa kiasan. Jadi saudara kalau baca Alkitab jangan selalu melihat seperti semua bahasa real. Ini Tuhan seringkali banyak pakai bahasa kiasan, unta masuk lubang jarum, balok di mata, gimana mata bisa keselip balok saudara ya. Ini kan bahasa kiasan, dan ini adalah bahasa kiasan ya yang yang biasa dipakai orang Yahudi pada saat itu untuk menunjukkan bagaimana Allah akan mengguncangkan alam semesta. Nah, jadi keguncangan-keguncangan di sini terjadi di luar kontrol manusia. Ayat 30 menjelaskan bahwa pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia, artinya jelas bahwa kedatangan Anak Manusia akan disaksikan semua bangsa, dan dia hanya datang di langit-langit permai. Dia tidak akan datang menginjakan kakinya di bumi. Ya.
Jadi kalau saudara ada dengar di Bukit Zaitun ada yang 24 jam pasang kamera, ini bener loh live. Karena tungguin Tuhan datang katanya nanti di Bukit Zaitun, nggak bakal ada. Dasarnya mereka itu adalah di Kisah Rasul dikatakan Tuhan akan datang dengan cara yang sama ketika dia naik. Artinya apa? Tuhan akan datang di awan-awan permai sebagaimana kenaikannya ke surga disaksikan banyak orang. Ketika dia datang di awan-awan permai pun akan disaksikan banyak orang. Jadi saudara nggak usah tongkrongin CCTV Bukit Zaitun. Itu nggak ada gunanya ya. Oke, cukup dulu. Nanti kita teruskan minggu depan pembahasan kita ini. Saya percaya saudara akan diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur biar kebenaran ini mengingatkan kami untuk kami tidak menunda pertobatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, follow Instagram Lifehouse Community, ada live message yang memberkati saudara. Subscribe YouTube channel Lifehouse Community, ibadah Sunday service kita live streaming jam 9. Dan juga Lifehouse Music, saudara akan diberkati Tuhan. Oke, sampai jumpa pada program live study berikutnya. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Haleluya.